Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. SYL terjerat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tak sendiri, SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekjen Kementan dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan. KPK menggunakan pasal pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang dalam proses hukum di Kementan yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas mantan Mentan SYL dan kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara seperti uang 30 miliar rupiah hingga dokumen berisi aliran uang. Kediaman SYL di Jalan Pelita Raya, Makassar, Sulawesi Selatan juga sudah digeledah. KPK mengamankan 1 unit mobil diduga terkait perkara dalam upaya paksa ini. Selain itu, SYL bersama istri, anak, dan cucu telah dicegah KPK untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan hingga April 2024 mendatang. Sementara SYL hari ini batal penuhi panggilan pemeriksaan KPK tengah berada di Makassar. Ia meminta jadwal pemeriksaan ditunda karena ingin menjenguk ibundanya yang tengah sakit. Selain itu, SYL telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden. Hal ini dipilihnya agar ia lebih fokus menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. Tim Liputan, B-Universe. Kita akan mengupdate terkini dari gedung KPK. Sudah ada jurnalis B-Universe Aulia Rahman. Aulia, bisa dijelaskan tentunya terkait dengan poin-poin yang disampaikan saat konferensi pers yang disampaikan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini, Aulia. Baik Eliza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa memang akhirnya KPK telah resmi mengumumkan tersangka-tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Mereka yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta 2 pejabat Kementerian Pertanian, yakni atas nama Asdi Subagiono selaku Sekjen Kementan serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Kementan ini. Dan tim dari KPK memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap SYL dan juga 2 pejabat Kementan lainnya ini telah didukung oleh bukti permulaan yang cukup sehingga keyakinan untuk ketiganya sebagai tersangka. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini dari ketiga tersangka yang baru ditahan ini yakni Sekjen Kementan ya, atas nama Asdi Subagiono. Dia ditahan untuk dalam tempo waktu 20 hari ke depan mulai dari 11 Oktober hingga 30 Oktober 2023. Penahanan terhadap Asdi ini dapat diperpanjang tergantung dari kebutuhan proses penyidikan. Sementara di lain sisi 2 tersangka lainnya yakni Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta belum ditahan oleh KPK. KPK hanya menyampaikan imbauan agar baik itu Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta ini untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK di
waktu berikutnya. Sikap kooperatif mereka diperlukan demi memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan Sekjen Kementan sendiri saat hendak digiring ke mobil tahanan menyampaikan pernyataan kepada awak media bahwa dirinya siap untuk kooperatif mengikuti proses hukum di KPK. Berikut ini adalah kutipan pernyataan dari Sekjen Kementan Taksi Subagiono. Seperti tadi dijelaskan oleh KPK, saya kira saya akan mengikuti secara kooperatif. Secara kooperatif untuk bisa melaksanakan proses ini lebih baik lagi. Ada permohonan mungkin ke masyarakat, Pak? Belum Mas. Belum. Ya, memang dari pihak KPK melalui Wakil Ketua KPK Johannes Tanak membeberkan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini di dalam kasus ini berperan sebagai pembuat kebijakan begitu. Dia merupakan pembuat kebijakan yang mengenai membuat kebijakan tentang adanya pungutan atau setoran begitu terhadap para ASN di internal Kementan ini, dan setoran kebijakan ini dia terbitkan demi memuluskan upayanya untuk meminta setoran dari ASN di internal Kementan ini. Adapun uang setoran yang diperoleh oleh Syahrul Yassin Limpo ini diduga digunakan untuk kebutuhan pribadinya serta untuk keluarga intinya. Dan di lain sisi, baik tersangka lainnya yakni Muhammad Hatta dan juga Taksi Subagiono ini diduga berperan sebagai pihak yang mengumpulkan uang dari para pejabat di Kementerian Pertanian ini untuk kemudian diserahkan begitu kepada Syahrul Yassin Limpo. Dan diduga memang KPK menduga para tersangka ini menikmati uang korupsi sekitar 13,9 miliar rupiah begitu. Dan nominal ini baru temuan sementara dari pihak KPK, dan KPK memastikan bahwa penelusuran akan terus dilakukan guna mendalami seberapa besar nominal uang yang diperoleh para tersangka dari perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Eliza. Baik, Aulia, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan jurnalis B Universe Aulia Rahman melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.